Ya, pokoknya kalau kotoran ada najis jangan langsung dipel. Ya, harus disiram. Jangan dilap umpamanya, diambil kotorannya langsung dipel. Jangan, ini najisnya tambah lebar. Nggak boleh. Bersihkan dulu najisnya itu sampai kering, pakai lap kering, kemudian disiram air. Harus disiram. Setelah disiram, dilap, kemudian dipel. Itu cara yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala musannif rahimahullah ta'ala anhu. Babul najasat. Bab masalah najis. Ya. Najis di sini secara bahasa kullu mustaqdar, yaitu segala sesuatu yang menjijikan. Sesuatu yang menjijikan, yang kotor, maka dinamakan najis. Seperti apa? Ingus, bahasanya ludah, itu kan kotor, menjijikan. Itu dinamakan najis. Ya, tapi secara bahasa. Kalau secara syariat beda. Kalau secara syariat yaitu segala sesuatu yang menjijikan, yang mencegah sahnya sholat sekiranya tidak ada keringanan jika terkena hal tersebut. Ya. Jadi bukan berarti sesuatu yang kotor itu najis, tapi yang najis itu pasti kotor biasanya. Ingus itu kotor, tapi nggak najis. Ludah itu kotor, tapi tidak najis, nggak ada masalah. Ya. Tapi yang najis biasanya kotor, seperti kencing, ya BAB, kemudian darah, nanah, muntah, itu najis dan kotor. Ya. Jadi najis di sini kalau secara bahasa segala sesuatu yang menjijikan itu namanya najis. Tapi bukan itu maksudnya. Nah, kalau maksudnya secara syariat yaitu segala sesuatu yang menjijikan, yang mencegah sahnya sholat. Jadi bukan berarti semuanya itu bisa mencegah sahnya sholat. Kotoran itu enggak, kotoran yang najis saja. Kenapa? Karena kalau orang sholat ingusan meler umpamanya, enggak apa-apa. Yang penting jangan dimakan aja ingusnya. Ya. Ludahnya banyak umpamanya, bahasanya ketika sholat nggak apa-apa, nggak batal sholatnya, nggak ada masalah. Kenapa? Itu bukan najis, itu cuma kotor. Ya. Baju kita kena lumpur umpamanya, kena hujan banyak kotorannya, lumpur-lumpur, pasir-pasir, dibuat sholat nggak apa-apa. Itu bukan najis kok, bukan najis. Kadang-kadang orang bajunya kotor, ada lumpurnya, ada pasirnya, nggak mau sholat dianggap najis, nggak ada hubungannya. Itu najis secara bahasa, bukan najis secara syariat. Ya, jadi kalau secara syariat adalah najis yang bisa mencegah sahnya sholat. Ya. Kemudian di sini dibahas macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada 3. Ya, yaitu yang pertama najis mughalladhah, yaitu najis yang besar. Kemudian yang kedua mukhaffafah, najis yang ringan. Kemudian al-mutawassithah, najis yang tengah-tengah. Jadi najis itu ada 3 jenis. Yang pertama najis yang besar. Najis yang besar yaitu najis dari anjing dan babi. Atau salah satu dari keturunan keduanya. Umpamanya kambing kawin silang dengan babi umpamanya. Atau kucing kawin silang dengan anjing, punya anak, tetap hukumnya najis besar itu. Ya. Pokoknya kalau sudah najis dari anjing dan babi atau keturunan dari salah satunya, walaupun dikawinkan dengan hewan lain, dicangkok bahasanya, ya, dikawinkan paksa dengan hewan lain, kemudian punya turunan, tetap hukumnya najis yang besar. Ya. Bagaimana cara membersihkan najis besar? Membersihkan najis besar yaitu dibersihkan dengan 7 kali siraman. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Ya, menggunakan tanah. Dan subhanallah, Anda lihat dalam kedokteran Amerika, ya kedokteran luar negeri, itu memang najis dari babi dan anjing tidak bisa dibersihkan walaupun dengan sabun ratusan kali. Nggak bisa mati kumannya itu. Itu mati bisanya dengan apa? Dengan zat yang ada di dalam tanah tersebut. Subhanallah. Nabi Muhammad sudah mengajarkan 1400 tahun yang lalu. Itu dipelajari oleh kedokteran. Kenapa kok Islam mengajarkan najis dari babi dan anjing ini harus pakai tanah? Setelah diselidiki nggak bisa, walaupun dibersihkan dengan antiseptik, sabun ratusan kali digosok, tetap nggak hilang kumannya itu. Itu kumannya bisa hilang jika ada tanahnya. Karena apa? Ada zat di dalam tanah itu yang bisa mematikan kuman dari anjing dan babi. Ya.
Subhanallah. Orang luar negeri ini kritis. Mereka suka mempelajari hadis-hadis Nabi. Ya. Jadi cara membersihkannya adalah 7 kali siraman. Salah satunya dengan tanah. Bagaimana cara yang paling afdal? Cara yang paling afdal adalah ambil 1 gayung dulu, dicampur dengan tanah, diaduk sampai keruh, baru disiram ke najisnya. Itu dihitung 1 kali. Nanti sisanya yang 6 baru pakai air biasa. Jadi pokoknya harus 7 kali siraman. 1 kali siraman, 3 kali siraman nggak boleh. 7 kali. Harus digabung dengan tanah salah satunya. Terserah. Mau ditaruh dulu tanahnya baru disiram boleh. Mau disiram dulu kemudian dikasih tanah baru disiram lagi boleh. Cuma cara yang paling afdal yaitu ambil air yang pertama, kasih tanah, diaduk baru disiram. Kemudian sisanya yang ke-6 pakai air biasa. Ini cara yang paling afdal. Kemudian ada najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan ini cuma 1 saja tapi harus memenuhi 4 syarat. Yaitu yang pertama ayyakuna baulan, yaitu najisnya berupa kencing saja. Berupa kencing, kemudian ayyakuna sobiyah, dari bayi laki-laki, bayi perempuan nggak kena. Jadi berupa kencing dari bayi laki-laki, alla yablugha sobi haulain, yaitu bayi laki-laki, kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Alla yut'am ghairal laban, tidak makan kecuali air susu ibunya, ASI. Nah ini baru boleh. Kalau dia kencing, maka kencingnya dinamakan kencing yang ringan. Ya, tapi kalau sudah bayi laki-laki walaupun belum umur 2 tahun tapi sudah makan macam-macam, ya makan McDonald, makan pizza umpamanya baru 8 bulan ini, ya segala macam dimakan, ya nggak bisa. Ini khusus bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan tidak makan kecuali ASI. Kalau sudah makan yang lainnya berarti najis kencingnya itu dianggap mutawasitoh, masuk seperti orang besar. Ya, jadi syaratnya dari air kencing bayi laki-laki, bayi perempuan nggak kena ya, bayi laki-laki ya, hanya bayi laki-laki kencingnya saja, BAB-nya nggak dihitung, BAB-nya termasuk najis tengah-tengah. Yang belum berumur 2 tahun dan tidak minum kecuali ASI, itu syaratnya sudah ya. Bayi laki-laki tidak minum kecuali ASI tapi sudah 3 tahun nggak bisa. Ya, sudah lewat masanya. Atau bayi laki-laki ya belum 2 tahun tapi makannya selain ASI ibunya, nggak bisa juga. Jadi syaratnya hanya kencingnya saja, bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan kecuali ASI, itu aja. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya cuma cukup dicipratkan air ke tempat najis tersebut, maka hilang dengan sendirinya. Nggak perlu disiram. Kalau najis biasanya yang mutawasito harus disiram. Kalau ini cukup dicipratkan aja, bahasanya ngirit air. Nah, nggak ada masalah, boleh. Umpamanya kencing di kasur bayinya laki-laki belum 2 tahun dan tidak makan kecuali ASI, kencing di kasur, nggak usah disiram kasurnya, cukup dipercik-percikan aja sudah selesai. Ya, karena najisnya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ya, tapi syaratnya itu harus dipenuhi ya. Kalau bayi perempuan nggak bisa, kalau sudah lebih dari 2 tahun nggak boleh, atau makan selain ASI juga tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga najis mutawasito, yaitu najis yang tengah-tengah. Najis yang tengah-tengah ini ada hukminya, ada ainiyah. Hukminya yaitu najisnya nggak kelihatan, kalau ainiyah najisnya kelihatan. Seperti apa hukminya? Hukminya contohnya anak atau kucing kencing di suatu tempat, kita kelihatan kemudian kering kencingnya, itu tetap najisnya hukmiyah walaupun nggak kelihatan, itu harus dibersihkan walaupun sudah kering, nggak boleh, tetap harus dibersihkan. Kalau najis ainiyah itu zatnya kelihatan, dia belum kering, nah itu harus dibersihkan. Kalau hukmiyah ini masih lebih ringan, walaupun bahasanya disiram 1 kali cukup, tapi kalau ainiyah enggak. Kalau ainiyah najisnya dulu yang dihilangkan baru disiram. Nggak boleh langsung disiram najisnya masih ada, nggak boleh. Pokoknya najisnya harus dihilangkan dulu baru disiram. Seperti itu caranya. Ya, makanya kadang-kadang saya lihat orang anaknya kencing di rumah, kemudian langsung dipel. Ini dipel ini bukan menghilangkan najis, malah melebarkan najis. Salah dia.
Mestinya kalau dia membersihkan kencing, anaknya kencing di rumah, di lantai, itu ambil lap kering. Dibersihkan dulu, dilap kering dulu, dikira-kirakan berapa diameternya najisnya itu ketika dilap. Setelah kering, disiram itu, lap itu, ditaruh bahasanya, kemudian ambil air segelas umpamanya, disiram, diratakan najisnya, diratakan airnya di atas najis yang sudah kering itu diratakan. Setelah diratakan, ambil lap lagi yang kering yang baru, jangan itu dipakai ya, baru nanti dipel nggak apa-apa ya, jangan terbalik. Ini kadang-kadang najis langsung dipel ya, tambah melebar najisnya, nggak bisa. Pokoknya kalau ada najis, lap dulu sampai kering. Setelah lap kering, ambil air ya, satu gayung dilempar-lempar gini, diputer-puter, yang penting rata pokoknya. Setelah rata baru dilap dengan lap kering. Nanti setelah kering mau dipel boleh. Itu kadang-kadang saya ngelihat orang kayak gitu di rumah, tambah salah semuanya, nggak boleh. Jadi kalau najis ainiyah, najisnya dulu yang dibersihkan sampai kering, baru disiram air, kemudian pakai lap yang baru dibersihkan, baru dipel boleh. Makanya jangan salah. Ya kalau salah cara membersihkan najis, akhirnya kita sholat bawa najis semuanya, tempat dibuat sholat diinjek, keluar kamar mandi, akhirnya tambah melebar ini. Ya. Kalau orang nggak paham cara membersihkan najis, ya, umpamanya anaknya kencing cuma dilap-lap-lap gini aja, pakai lap kemudian nggak disiram, nggak diapakan, keluar kamar mandi nggak pakai sandal, kakinya basah, kena najis hukmiyah, kena najis ainiyah umpamanya, kemudian dibuat sholat, ya, hancur semuanya ibadahnya. Ya, makanya jangan dianggap remeh. Sebelum sholat, pelajari dulu cara membersihkan najis yang betul seperti apa, cara macam najis, cara membersihkan hadas seperti apa. Kalau enggak salah semua nanti kita ibadahnya. Ya. Jadi kalau najis yang mutawasito harus dibersihkan dengan air sampai hilang warnanya, baunya dan rasanya. Ya. Kalau itu najis ainiyah yang jelas. Jadi harus kelihatan najisnya itu harus hilang semuanya. Ya. Kalau enggak, kalau hukmiyah sudah kering nggak ada masalah. Berarti kalau sudah kering itu kan nggak ada baunya kadang-kadang, nggak ada rasanya, kemudian nggak ada apa? Nggak kelihatan warnanya, itu nggak apa-apa, cuma satu kali siraman sudah bersih, ya nggak ada masalah. Ya. Jadi beda ya, ada najis mutawasito, maksudnya ada yang najisnya hukmiyah, ada yang ainiyah. Kalau ainiyah umpamanya satu kali disiram belum bersih, ya ulangi lagi 2 kali. Seperti orang cebok umpamanya, ya satu kali disiram anusnya masih ada kotorannya, ya disiram lagi 2 kali, 2 kali masih ada kotorannya, BAB-nya ya disiram lagi sampai bersih. Kalau hukmiyah nggak perlu. Kalau hukmiyah pokoknya yang penting itu tahu ada najis, walaupun sudah hilang, sudah kering, tinggal siram 1 kali bersih sudah. Tapi kalau ainiyah nggak bisa, harus dihilangkan dulu jenis najisnya. Kalau butuh 5 kali ya berarti 5 kali. Kalau butuh 2 kali cukup 2 kali. Jadi najis ada 3, najis yang besar, najis yang ringan, dan najis tengah-tengah. Cara membedakannya beda. Kalau najis yang tengah-tengah ini semua najis, darah, nanah, muntah, kencing, BAB, bangkai, itu semuanya najis yang tengah. Kalau najis yang besar cuma 2 aja, pokoknya dari babi dan anjing. Kalau najis yang ringan cuma dari bayi laki-laki yang tidak makan kecuali ASI dan belum berumur 2 tahun. Setelah itu selain 2 macam ini berarti semua najis tengah. Ya, semua najis itu najis tengah. Ya, kencingnya anak kecil yang sudah 3 tahun, kencingnya orang besar, BAB-nya sama, hukumnya sama. Cuma nanti tinggal hukmiyah atau ainiyah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mengenai najis tadi Pak Habib, misalnya babi dan anjing, yang dimaksud dengan najisnya di sini apakah bulunya? Kemudian yang kedua, bila ada bak mandi, ketika kita mandi di situ ada tai cicak. Apakah itu juga dianggap najis sudah airnya? Terima kasih. Ya, sebagian ulama memang khilaf. Ada yang mengatakan air liurnya, ada yang mengatakan bulunya. Pokoknya intinya dari semua, pokoknya dari anggota tubuh babi dan anjing itu najis. Baik liurnya maupun bulunya. Memang khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan cuma liurnya saja, ada yang mengatakan bulunya, ada yang mengatakan liur sama bulunya. Ya, apalagi bahasanya kotorannya.
Ya, pokoknya intinya segala sesuatu yang ada dalam tubuhnya babi dan anjing itu dihukumi najis yang besar. Jadi cara membersihkannya harus 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Ya, pokoknya apapun dari bulunya maupun liurnya bahasanya itu. Kemudian yang kedua tai cicak. Tai cicak kan termasuk najis. Ya, termasuk najis. Ya, tapi dilihat dulu jatuhnya itu ke dalam air apa. Kalau ke dalam air yang 2 kula lebih, dilihat dulu. Kan air itu kan hukumnya kan ada air 2 kula, ada air di bawah 2 kula. 2 kula itu air yang kurang lebih ukuran 200 liter. 200 liter lebih lah. Itu 2 kula. Dilihat dulu kalau najisnya itu tidak merubah warna, bau, dan rasa, maka nggak ada masalah. Ya, kira-kira ada air 300 liter 1 tandon, kena kotorannya cicak, kira-kira berubah nggak? Nggak bakal ngefek ini. Ya, tapi kalau airnya cuma 1 ember, 100 liter, 50 liter, kejatuhan taiknya cicak, berubah nggak berubah najis. Jadi dilihat dulu airnya berapa kula. Kalau airnya memang 2 kula lebih, 200 liter lebih, kejatuhan taik cicak, nggak ada masalah. Yang penting 1 aja, jangan 1000 taik cicak masuk ke sana. Ya kalau 1000 ya dilihat dulu ini berubah apa tidak. Kalau berubah berarti najis hukumnya. Ya, tapi kalau di bawah 200 liter walaupun 1 biji maka hukumnya najis. Makanya hati-hati kalau Anda punya bak kamar mandi ya yang di bawah 200 liter kapasitasnya, kemudian kejatuhan taiknya cicak, najis semuanya berarti. Harus dibuang, dibersihkan, disiram kotorannya, dihilangkan, diisi ulang. Ya, diisi ulang. Jadi kalau masalah kotoran ini dilihat dulu masalah airnya. Jadi ada air di bawah 2 kula sama air di atas 2 kula. Kalau di bawah 2 kula walaupun nggak berubah, tetap najis hukumnya. Tapi kalau di atas 2 kula, dilihat dulu ada perubahannya nggak. Kalau cuma 1-2 macam, 2 biji tai cicak nggak ada masalah, kecuali kotorannya kita masuk ke dalam sana, ya walaupun sedikit bisa berubah hancur itu. Ya itu nggak boleh. Ya jadi kalau airnya di bawah 2 kula, insya Allah nggak ada masalah. Kecuali kalau jatuh ke pakaian, nah itu lain, najis berarti. Pakaiannya harus disiram. Kalau jatuh ke air beda lagi. Ya kalau airnya di atas 2 kula nggak ada masalah. Ya jadi kalau tai cicak tetap najis. Pokoknya najis dari semuanya itu najis. Ya ada yang mengatakan tai kucing nggak najis. Ya karena ada hadis Rasulullah mengatakan kucing itu suci. Ya kucingnya yang suci, kotorannya tetap najis. Ya kotorannya tetap najis. Manusia ini suci Pak. Manusia ini suci. Allah Subhanahu Wa Taala apa itu ya ayatnya ya. Walaqad karamna bani Adam, dan aku telah memuliakan bani Adam. Memuliakan, mensucikan maksudnya. Manusia ini suci, cuma kalau keluar kotorannya tetap najis walaupun manusia suci. Sama, kucing juga kucingnya yang suci, tapi kotorannya tetap kotor. Jadi kalau namanya kotoran dari binatang itu nggak ada yang suci, semuanya najis, bahasanya seperti itu. Ya, walaupun dari cicak, walaupun kecil, ya tetap najis. Kalau jatuh ke lantai, ambil kotorannya, dibersihkan najis ininya, kemudian disiram seperti itu. Ya pokoknya kalau kotoran ada najis jangan langsung dipel, ya harus disiram. Jangan dilap umpamanya, diambil kotorannya langsung dipel. Jangan, ini najisnya tambah lebar. Nggak boleh. Bersihkan dulu najisnya itu sampai kering, pakai lap kering, kemudian disiram air. Harus disiram. Setelah disiram, dilap, kemudian dipel. Itu cara yang betul. Ada lainnya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bib, untuk yang misalnya kencing yang sudah kering, kemudian misalnya kita lupa, ternyata kesentuh sama pakaian kita. Nah kemudian begitu kita ingat, oh ini di sini bekas kencing yang sudah kering, apakah itu masuk? Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Itu namanya najis hukmiyah ya. Najis yang sudah kering itu dihukumi hukmiyah. Kan kita nggak kelihatan najisnya. Pokoknya tahu letaknya di mana najisnya, tinggal disiram 1 kali selesai. Tapi kalau ainiyah masih ada kencingnya, itu harus disiram sampai
bersih. Jadi kalau kencing sudah kering itu berarti namanya hukmiyah, tetap hukumnya najis. Tapi cara membersihkannya lebih mudah. Ya, tadi tetap harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan maka nggak sah sholatnya. Kalau dia sudah sholat, mamanya ingat setelah selesai sholat, dibersihkan, diulangi lagi sholatnya, dikodok. Ya, kalau belum keluar waktunya, tapi kalau belum keluar waktunya diganti. Tapi kalau sudah keluar waktunya dikodok. Jadi nggak boleh sholat bawa najis, nggak boleh. Jadi walaupun kering tetap dihukumi najis. Lupa nggak lupa, kalau ingat harus diulangi sholatnya. Ya, lebih baik ya ganti yang baru. Kalau kita nggak tahu, bingung sebelah mana najis ini tadi ya, di celana dalam ini umumnya, yes buka aja, ganti yang baru biar nggak was-was. Kemudian Anda siram semuanya badan Anda itu dari kemaluan ke bawah Anda siram. Takutnya kan merembes ke bawah ke samping, kan kita nggak tahu. Namanya orang kencing langsung kadang-kadang di tengah jalan kencing nggak pakai disiram, langsung dimasukkan ke celana dalamnya. Ini kan najis semuanya. Walaupun sudah kering tapi namanya hukmiyah tetap harus dibersihkan. Kalau dibawa sholat nggak sah sholatnya. Jadi harus dibersihkan semuanya. Ya, jadi nggak ada dispensasi bahasanya kalau untuk najis walaupun dikering dengan sendirinya. Ya, wallahu a'lam bishawab.